Dan nikmat bertambah umur, coba terenungi sejauh mana umur tanyo yang ka berlalu nak manfaatkan kepada jalan kebaikan, adapun hana manfaat bak jalan kebaikan. Ledakan manusia yang rugo melewati kesempatan yang Allah berikan dan kesehatan yang Allah berikan kepada kitanya, terlewatkan tanpa tak isi dengan manfaat-manfaat yang bakal terpetik manfaatnya di urang akhirat. Dalam momen hijrah kali ini perlu terenungi bahawa hijrah yang terjadi pada masa Rasul, iaitu berpindahnya Rasul daripada negeri Harbi menuju kepada negeri Muslim. Nabi hijrah dari Nanggro Harbi. Dari Nanggro terjadi perbuatan yang membuat syirik, kufur terhadap Allah. Nabi hijrah. Tapi orangnya mungkin le tanya tak hijrah lagi Nabi hijrah. Pusik hijrah orangnya yang mungkin dilakukan litanya, iaitu hijrah haliyah. Mana hijrah haliyah? Hijrah kondisi dan keadaan tanya. Lama dikata menyebabkan kitanya kondisi maksiat, mari hijrah kepada taat. Menyebabkan dalam keadaan akhlak hanagat, mari hijrah untuk supaya akhlak mengatgat. Menyebabkan ibadat menjantan, mari hijrah untuk meningkatkan ibadat. Dalam sebuah hadis Nabi ini pegang al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang melakukan hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Dalam satu riwayat al-muhajir man hajara sayiat, yang dikatakan penhijrah adalah orang yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi dalam momen hijrah kali ini, di samping kitanya bersyukur kepada Allah atas gebi penambahan umur dan yang merupakan salah satu nikmat, tapi mari terenungi kiban cara untuk tingkatkan amal kebaikan. Pulang kitanya yang ka berumur 40 tahun. Dalam sebuah hadis Nabi ni pegah man balagha umuruhu arba'ina sanatan wa lam yaghlib khairuhu ala syarrih falyatajahad ilan nar. Orang siapa yang umurnya sampai 40 tahun sementara kebaikannya belum lebih banyak daripada kejahatannya, falyatajahad ilan nar, maka mempersiap diri menuju ke neraka. Jadi maka umur 40 tahun adalah umur berada di persimpangan jalan. Kita sendiri yang memilih mau jalan sebelah kanankah atau mau jalan sebelah kiri. Ini kita yang menentukan. Manusia semua ada kesalahan. Tanya manusia mandum nak salah, nak silap salah. Tapi berlebih kebaikan ketimbang keburukan. Baik sebalik je. Ulam ya kaumu 40 tahun atau lebih. Umur yang saat di mana tanya ka menentukan masa depan tanya, masa depan oleh mati, bukan masa depan di dunia. Karena masa depan di dunia hanya sesaat. Paling trip umur 80 tahun. Yang baru bang kejadian mantan presiden B.J. Habibie. Akhir je kan kembali juga kepada Allah. Kiban sosok katnya, kiban merokan dipuja-puja. Ada mentang ubud-ubud nyamun, termasuk orang paling jenius dan dipuja-puja oleh manusia, malah pernah menjabat sebagai pemimpin tertinggi di negaranya, iaitu presiden. Tapi pada ujung berakhir dengan kematian. Mendung tahu kepada Allah tanya. Mungkin yang jadi contoh, jadi kerenungan bagi kita. Ternyata jabatan, harta, ilmu-ilmu duniawi pada ujung-ujung hanya berharga sih. Malah pernyataan beliau sendiri pernah alun baca dalam sebuah tulisan waktu di Kairo, dalam sebuah kunjungan di Kairo, beliau mengaku bahawa ternyata yang berharga itu ilmu agama. Seandainya saya diberi pilihan untuk memilih ilmu agama atau ilmu dunia, saya akan memilih ilmu agama. Tapi atanyan pajan baru sadari waktu ka umur senja. Waktu awal hana. Beliau sira orang yang sukses di dunia, sukses dalam mendidik anak. Tapi waktu ujung dah Tuhan dengan sira. Anak na yang di Eropah, na yang sibuk dengan bisnis, sibuk dengan jabatan, cucu lagi yang sibuk bazikula paling menai wa situn tiga nyampi miona. Waktu ujung tinggal sira. Yang pada kiban kesuksesan dan kepandaian beliau dan kiban dari segi harta. Yang lokasi parkir motor mentang lagi bak mall. Nah pernah hidup dalam TV yang lokasi parkir motor B.J. Habibie bak rumah. Payah pegat tempat parkir uyup di dalam tanah. Basement ni kan. Dalam tanah lagi model bak mall.
Nyandum hala harta kekayaan. Tapi di ujung terakhir tinggal tira di rumah, hana sapungan cik. Tapi coba ada kalian ulama-ulama katanya yang memiliki ilmu agama, makin duha makin ramai orang pengan. Makin duha makin dikejar le orang, makin duha makin ramai orang yang tahu, orang yang cok barakah, yang minta ilmu, yang temanyang hukum. Hana ada orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu agama, yang wate katuha tinggal zero ke hana tapurmun hantam nakalan. Tapi orang kaya ramai, orang yang kaya ramai nakalan wate ujung, wate katuha tinggal zero. Mana hana li saja. Yang juga sebuah renungan bagi kitanya. Ternyata yang akan menemani kitanya nanti setelah kematian adalah amal dan ilmu. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang kitanya beramal ketika udip di dunia. Anu harta memandum jangankan oleh mati muwate katuha tegala mati mentang hanai pengonli. Harta yang berlimpah saat kitanya wate tarik nafas kapelai pakai oksigen hana mapale si harta. Sesempat habis tabung oksigen. Hanali bayak kalian buat gudang kabeh oksigen hanali. Nya ada napeng mesti miliar hana mudah belau sin. Hanali barang. Tapi ketika mentang sehat, nikmat umur panjang bila Allah, le manusia terlupakan lalu. Malah ni pegalan sebuah hadis Nabi, nikmatani maghbunun fihima kasirun minan nas. Dua buah nikmat yang banyak manusia rugi. Dua buah nikmatnya iaitu as-sihah wal firaq. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan hidup. Wate luang atau kesempatan.